Halo, hai semuanya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya kalian semua? Kakak harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja dan sehat-sehat ya, tentunya bersama dengan papa mama di rumah. Nah adik-adik, hari ini Minggu 19 April 2020 kita kembali ibadah hari Minggu Pelayanan Anak melalui video ini adik-adik ya. Tapi kakak harap kalian tetap bersuka cita, bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini adik-adik. Nah adik-adik, kakak Edo juga mau mengingatkan adik-adik sekalian untuk tetap menjaga perilaku hidup yang sehat dan bersih adik-adik ya, dengan rajin cuci tangan, memakai masker saat keluar rumah, dan menjaga jarak antar sesama ya adik-adik ya jika adik-adik keluar rumah. Dan juga adik-adik juga mengingatkan untuk selalu tetap berdoa di tengah situasi kita saat ini menghadapi virus corona. Terima kasih adik-adik, selamat beribadah ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan memulai ibadah berkat PA. Namun sebelumnya, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, ayo mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Sekolah Minggu nomor 337. Mari kawan-kawan datang kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, siapkan dulu yuk Alkitabnya. Nah, kalau Alkitabnya sudah siap, kita buka Kitab Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan 13. Kitab Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan dan tutup mata ya adik-adik. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini untuk kami bersama-sama beribadah IMPA online. Ya Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami sehingga kami mampu fokus dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Sehingga apa yang disampaikan boleh kami terima dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, yuk kita baca bersama-sama ya. Kitab Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan 13. Di bawah judul, Musa menghadap Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan,
apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kakak ada ilustrasi nih. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya gambar yang ini nama tokohnya siapa? Ya, betul. Namanya Musa dan Harun. Yang di sebelah kanan namanya adalah Bapak Musa, dan yang di sebelah kiri adalah Harun. Mereka usianya sudah tua loh adik-adik. Ada yang ingat gak usia mereka berapa? Tadi kita baru aja baca loh. Nah, betul. Usia Musa adalah 80 tahun, sedangkan usia Harun adalah 83 tahun. Nah, adik-adik, tadi kan namanya Musa dan Harun. Kalau gambar yang ini namanya siapa ya? Ya, betul adik-adik, namanya Firaun. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang perjumpaan ketiga bapak itu. Saat itu, Musa dan Harun datang menghampiri Firaun. Nah, ini dia gambarnya. Mereka bertiga bertemu. Musa dan Harun datang menghampiri Firaun untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ayo adik-adik, apa ya isi pesannya? Isi pesannya adalah meminta Firaun untuk melepaskan bangsa Israel agar keluar dari tanah Mesir. Lalu, apa yang dilakukan Harun? Harun melemparkan tongkat yang dipegangnya, dan kemudian tongkat itu berubah menjadi ular. Wow, adik-adik, kira-kira itu pekerjaannya siapa ya? Ada yang tahu nggak? Betul sekali. Tentu saja itu pekerjaan Tuhan Yesus. Ajaibnya kuasa Tuhan atas Harun dan Musa. Tuhan memakai Harun dan Musa yang walaupun usianya sudah lanjut 80 dan 83 tahun, namun Harun dan Musa saat diperintahkan Tuhan tidak mengeluh. Yang mereka lakukan adalah mengerjakannya. Mereka menghampiri Firaun dan berkata sesuai apa yang dipesankan Tuhan kepada mereka. Adik, tadi kan kita sudah dengar ya, Musa dan Harun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dari situ kita melihat bahwa ternyata kuasa Tuhan lebih besar melebihi apapun. Nah, selain itu, kita juga belajar bahwa Musa dan Harun bisa melakukan itu karena Tuhan yang mengkehendaki dan karena mereka percaya sama Tuhan. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik percaya kan sama Tuhan? Ayo angkat tangannya yang percaya sama Tuhan. Adik-adik, karena kita percaya kepada Tuhan, maka adik-adik sekalian juga harus percaya dan yakin bahwa sejak kecil Tuhan telah memberikan potensi pada masing-masing kita.
Adik-adik, tadi kan kita lihat ya, kalau Tuhan bekerja secara ajaib dengan memakai Musa dan Harun yang usianya sudah tua untuk menghadap Firaun dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kalau di dalam kehidupan adik-adik, apa nih kira-kira keajaibannya? Nah, keajaiban di dalam kehidupan adik-adik sekalian ternyata sudah ada, sudah nyata, terlihat sangat jelas. Dari adik-adik mau melakukan firman Tuhan, adik-adik mau belajar, baik di sekolah, baik di IMPA, mengembangkan potensi yang ada. Misalnya kalau di gereja, di IMPA, adik-adik langsung angkat tangan saat ingin menyanyi. Nah, apalagi kira-kira? Adik-adik kalau di IMPA, misalnya udah harus berdoa, udah gak perlu disuruh lagi. Adik-adik malah angkat tangan untuk pimpin doa. Nah, itulah bentuk-bentuk keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah adik-adik, ini dia ilustrasi selanjutnya. Kakak yakin semua pada tahu ya, Kung Fu Panda. Nah, siapa namanya? Namanya adalah Po. Apa mimpinya? Mimpinya adalah bisa main kungfu. Bisa jadi master kungfu. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia berusaha berlatih dan patuh sama Master Shifu dan Grandmaster Oogway. Dengan hal yang dia lakukan, latihan sama teman-temannya, Monkey, Tiger, dan yang lainnya, apakah cita-citanya tercapai? Tentu saja tercapai. Buktinya, dia mampu mengalahkan Tai Lung dan dia menjadi Kung Fu Master. Padahal awalnya dia tuh hanya penjual mie. Nah, adik-adik, keren ya? Dia bisa melalui itu semua. Apa sih hubungannya dengan cerita firman Tuhan? Nah, adik-adik, hubungannya adalah kita sama-sama belajar tentang proses dari kedua ilustrasi. Proses tersebut mendatangkan keajaiban di dalam kehidupan Musa, Harun, dan Po. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau ada keajaiban di dalam kehidupan kita, maka kita harus mengembangkan talenta yang ada di dalam diri kita. Dan adik-adik harus ingat, itu semua karena kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan tersebut dengan menyanyi Kidung Ceria 248, Jangan Kita Takut. Kita takut, jangan kita takut, lihatlah Tuhan menunjuk jalan, jangan kita takut. Jangan kita takut, jangan kita takut, lihatlah Tuhan menunjuk jalan, jangan kita takut. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi gereja-gereja di dunia, terutama GPIB Marturia Jakarta dan bangsa Indonesia. Berkatilah, lindungilah gereja serta negara kami ini dalam menghadapi wabah virus corona, supaya cepat berlalu dan kami bisa beribadah IMPA di gereja kembali. Berikanlah kesembuhan bagi orang-orang yang sedang sakit, terutama jemaat gereja kami. Berkati pula teman-teman kami di gereja maupun di sekolah, juga kakak lain kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah Pelkat PA nih adik-adik. Ayo kita bangkit berdiri
Dan kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya. Jangan lupa gayanya ya adik-adik. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan siang dan malam dalam kasih mesra. Ibadah hari Minggu PLKP hari ini sudah selesai adik-adik. Jangan lupa ya kalau kita punya Allah yang berkuasa dan tidak ada yang mustahil baginya. Untuk itu, mari sebarkan kabar baik itu kepada semua orang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah PLKP selanjutnya adik-adik. Dadah!